kita disiarkan langsung oleh YouTube channel Syiarkan Syair. Nanti kalau Bapak pengen lihat acara pada malam hari ini besok-besok, bisa Pak, buka aja di YouTube. Nama channelnya Syiarkan Syair. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khairan mab'utsin wa khairan maulud wa atamma makarrimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatid wal ustazat yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Jamhari, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, segala doa dan hajat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram, Gurunda Kiai Haji Sahroni Mugni. Al-Mukarram wal Muhtaram, Gurunda Al-Ustaz Abdul Hadi, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram wal Muhtaram, Gurunda Ustaz Haji Sanusi, yang kita doakan semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah pelihara kesehatannya dimanapun beliau berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, Ustadz Haji Matali, Bapak Haji Mahmur SH, Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Wajhi, Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfikar, Ustadz Mulyadi, dan yang sama kita hormati guru saya Al-Ustadz Makmur Khair, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Dan yang sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Mulyadi, Ustadz Muhammad Jasim, Al-Ustadz Abdul Malik, Al-Ustadz Agan Arjawi, Al-Ustadz Luqmanul Hakim, Al-Ustadz Haji Zainali. Al-Mukarram wal Muhtaram, Gurunda Al-Ustadz Ihsan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Salim Al-Attas, dan para asatid wal asatidah yang cukup banyak hadir pada malam hari ini. Tanpa terkecuali kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita biar Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangin umurnya,
dimanapun beliau berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak RT ada RT? Yang mana orangnya? Di depan. Kita doain mudah-mudahan RT yang hadir pada malam hari ini Allah angkat derajatnya tahun depan biar bisa jadi lurah. Jadi lurah di Papua tapi. Dan Bapak RW panjang umur, sehat walafiat. Hadirin wal hadirat, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuaca enaknya ngaji apa tidur, Pak? Dari tadi sore gerimis ngeriis aja. Kira-kira ngajinya dilanjutin apa kagak ini, Pak? Lanjut ini. Lanjut. Siap? Mudah-mudahan walaupun uman sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Tuan Syekh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub beliau mengatakan manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzab. Siapa orang yang mengaku adanya 4 tanpa diiringi dengan 4, maka orang tersebut termasuk hamba Allah yang pendusta. Apa itu pendusta? Pembohong. Apa itu pembohong? Ingkar janji. Siapakah orang yang dikategorikan menjadi hamba Allah yang pendusta? Kata Hujjatul Islam Al-Imamun Ghazali, yang pertama, orang yang dikategorikan menjadi hamba Allah yang pendusta adalah dia manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzab. Siapa orang yang mengaku ingin masuk ke dalam sorga namun dia enggan taat takwa kepada Allah, fahuwa kadzab, maka orang tersebut termasuk hamba Allah yang pendusta alias pembohong. Siapapun kita hadirin wal hadirat, bila ditanya pengen masuk surga atau neraka, pasti jawabannya ingin masuk ke dalam surga. Jangankan kita yang sering ngaji, tanya dah sama teman kita yang ogah banget ke pengajian, lu mau gak masuk ke dalam surga? Pasti jawabannya saya pengen masuk ke dalam surga. Mengapa setiap orang ditanya pengen masuk surga atau neraka, jawabannya ingin masuk ke dalam surga? Karena wala ainun ra'at wala uzunun sami'at, yang belum pernah kita lihat di dunia, di surganya Allah sudah ada. Yang belum pernah kita dengar di dunia, di surganya Allah sudah ada. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini berindikasi bahwa kita calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Yang perlu kita ingat, Pak, kalau kita ingin saja masuk ke dalam surga, kita harus ingat, kita harus pula bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana guru-guru kita nyampain nasihatnya sama kita perihal ketakwaan kita kepada Allah. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kata Sayyidina Ali, takwa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama khaufu minad jalil, yang kedua wal amalu bitanzil, yang ketiga wal isti'dadu liyaumir rahil. Apa sih takwa itu? Nih kita ngaji dulu, Pak, nggak apa-apa ya. Khaufu minad jalil, takut kepada Allah. Bahkan Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Memang luar biasa orang sini, saya bacain hadis belum diartiin udah pada manggut-manggut semua. Ngerti, Pak? Ngantuk tadi katanya mau ngaji. Terus Pak,
Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, haitsuma kunta, haitsuma kunna, dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan jahatmu, maka niscaya perbuatan burukmu akan lama-lama menjadi hilang gara-gara memperbanyak perbuatan baikmu. Alhamdulillah. Itu yang pertama, takwa kata Sayyidina Ali. Lalu yang kedua, takwa kata Sayyidina Ali apa? Wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kata Al-Quran A, maka A yang harus kita kerjakan. Kalau kata Al-Quran halal, boleh berarti kita makan. Tapi kalau kata Al-Quran haram, jangankan makan, sentuh aja jangan. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu yang kedua. Biar ntar pulang maulid ada atharnya, ada bekasnya, kita dapat oleh-oleh nih. Lalu yang ketiga apa kata Sayyidina Ali takwa itu? Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap akan datangnya hari kiamat. Maka apabila tiga komponen ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kita kerjakan, insya Allah kita berindikasi bahwa kita menjadi hamba Allah yang calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka ingat yang pertama Pak, jangan hanya kita mengaku ingin masuk ke dalam surga, pula kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita jangan sampai menjadi hamba Allah yang pendusta alias pembohong. Lalu yang kedua apa? Orang yang dikategorikan menjadi hamba Allah yang pendusta, kata Hujjatul Islam Al-Imamuna Ghazali, manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama wal fuqara wal yatama fahuwa kadzab. Siapa orang yang mengaku mencintai Nabi, ingin masuk surga bareng-bareng bersama Nabi, tapi dia tidak cinta ulama, dia tidak cinta fakir miskin, dia tidak cinta anak-anak yatim, maka orang tersebut termasuk hamba Allah yang pendusta. Katanya cinta sama Nabi, katanya pengen masuk surga bareng-bareng sama Nabi, tapi kita tidak cinta ulama, kita tidak cinta fakir miskin, kita tidak cinta anak-anak yatim, maka kita na'udzubillah menjadi hamba Allah yang na'udzu. Maka al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka kalau kita mencinta sama nabi kita, kita harus cinta sama ulama, sama guru-guru kita nih yang ada, para ulama, para habaib dan guru-guru kita yang lain. Jangan punya guru kita yang kita omong-omongin. Ada di sini model begitu, ada banyak. Astag, kirain di kampung kita doang kali, sama juga di sini ya. Tapi kalau kita punya guru itu seharusnya kudu kita doain, yang benar ikutin, yang kagak benar jangan pakai diikutin, begitu aja dah, nggak usah pakai diomong-omongin. Insya. Nah, melalui peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus timbul rasa kecintaan kita, harus bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad. Karena ini Nabi yang kita peringatin Pak, kelahirannya pada malam hari ini bukan hanya di Musola Al-Hidayah aja, bukan hanya di Cikunir, bukan hanya di kampung kita saja, bahkan dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, bahkan bukan hanya di negara kita, di negara-negara lain pun diperingati kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad. Yang jadi pertanyaan,
Kenapa peringatan Maulid Nabi terus diperingati? Karena Nabi yang kita peringatin terus kelahirannya bukan sembarang Nabi. Dikatakan oleh para alim ulama, Nabi kita Nabi Muhammad dijuluki gelar khairul anbiya, sebaik-baiknya Nabi. Dan kita sebagai umatnya dijuluki gelar khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Maka ini Nabi ini walaupun bulan kelahirannya udah lewat, tapi malam hari ini membuktikan kalau kita cinta sama beliau. Makanya kita terus memperingati kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Bukan Nabi sembarangan. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi kita bukan Nabi sembarang Nabi. Pangkat paling tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkat paling tinggi dari 313 Rasul. Wa fi ba'dir riwayah 315 Rasul, Pak. Beliau Nabi besar kita Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat sayang, cinta, peduli nih kepada kita sebagai umatnya. Kira-kira percaya apa kagak, Pak? Percaya apa kagak, Pak? Kudu percaya. Kalau ada kali yang masih belonan percaya, saya mau cerita nih. Ketika dulu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya Khadijah. Tidak lama kemudian Nabi besar kita Muhammad ditinggalkan oleh pamannya, Pak. Nabi besar kita Muhammad bersedih sampai-sampai beliau meneteskan punya air mata yang menyebabkan arsy-Nya Allah bergetar, sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Setibanya malaikat Jibril di hadapan Nabi, lalu malaikat Jibril berkata sama Nabi kita, "Ya Rasulullah, Allah yukrikas salam." Dapat salam kau wahai Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah apa yang membuat engkau bersedih, jadilah dirimu berbahagia, minta semua sama Allah. Pada saat itu juga, Pak, hadirin wal hadirat, wahyu turun, firman Allah turun. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, lemes amat, Pak. Sekali lagi biar ada semangatan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Rasulullah, ya Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, apapun yang kau mohonkan kepada Allah pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu. Pada saat itu juga, Pak, malaikat Jibril nawarin fasilitas, ditawarin harta, Nabi kita kagak mau. Ditawarin jabatan kagak mau. Bahkan ditawarin gunung-gunung yang ada di bumi agar diubah menjadi emas. Nabi besar kita Muhammad tetap tidak mau. Beliau malah mengangkat kedua belah tangannya berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Kalau beliau mau saja, Pak, kalau Nabi kita Muhammad mau saja, beliau doa aja sama Allah buat dirinya, buat kebahagiaan dirinya. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Beliau yang cintanya sama kita sebagai umatnya dari dunia sampai akhirat. Sampai-sampai di masa kesedihannya beliau yang didoain sama beliau kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Gimana doa Nabi? Ya Allah ya Rabb, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan, sungguh aku tidak ridha, aku tidak rela bila mana ada satu saja dari umatku masuk ke dalam api neraka. Sallu ala nabi.
Bayangin Pak, satu saja dari umatnya, nih kita salah satunya masuk ke dalam api neraka, Nabi besar kita Muhammad kagak ridho, Nabi besar kita Muhammad kagak rela. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya kita semua yang hadir pada malam hari ini di Musola Al-Hidayah, calon-calon penghuni surganya Allah ya Rabbal. Itu bukti yang pertama. Kalau Nabi ini yang kita peringatin kelahirannya pada malam hari ini, beliau adalah sosok Nabi yang amat sayang cinta sama kita dari dunia sampai akhirat. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Lalu bukti yang kedua bahwa Nabi cinta dan sayang sama kita. Ketika dulu Nabi besar kita Muhammad ingin diambil nyawanya oleh malaikat Israel, yang beliau cari Pak, yang beliau calling bukan para istri-istrinya, bukan pula para sahabat-sahabatnya, melainkan kita yang dipanggil sama Nabi besar kita Muhammad. Kira-kira begini, ummati as-salah an-nisa. Saking cintanya Nabi sama kita, sampai-sampai di akhir hayat beliau Pak, yang beliau pikirin kita sama sebagai umatnya. Alhamdulillah beda sama kita. Jangankan sebelum diambil nyawa, lagi sakit aja mesennya udah banyak banget sama anak. Tong, ntar tanah yang di samping rumah jangan lu jual. Emang apa? Tanah orang. Beda Nabi kita Pak. Nih beliau yang kita peringatin kelahirannya di akhir hayatnya, masih ingat sama kita sebagai umatnya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Itu semua tanda cinta dan sayangnya Nabi kepada kita. Oleh karenanya pada malam hari ini kita terus memperingati, kita terus bersolawat, kita terus mengikuti sunnah-sunnahnya, membuktikan bahwa kita sebagai umatnya cinta juga sama nabinya, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya punya kata-kata hari ini Pak, kan kalau anak zaman sekarang harus ada kata-kata hari ini. Apapun masalahnya, sholawat adalah solusinya. Cocok Pak untuk status kita malam hari ini. Apapun masalahnya, sholawat solusinya. Jadi saya teringat dengan suatu kisah. Ini kisah ada di dalam kitab Abwaabul Faraj. Orang sini jangan pakai ditanya dah kalau masalah kitab. Emang udah nukangin. Jangan pakai ditanya makanya. Jangan pakai ditanya. Buah karya Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Diceritakan di dalam kitab tersebut Pak, ketika ada seorang yang bertamu di kediaman Abdullah bin Abbas. Ketika itu tamu tersebut tak kala datang ke kediaman Abdullah bin Abbas, mendapati kakinya mendadak tidak bisa jalan Pak. Mendadak tidak bisa jalan alias lumpuh. Kalau bahasa sekarangnya stroke. Itu stroke penyakit berat Pak. Jangankan stroke, seetas saja berat. Apalagi stroke gitu mah. Lalu lantas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika tiba-tiba tamunya mendadak lumpuh? Lah model kayak kita kan kaget banget ya Pak ya. Ada tamu nih datang ke depan rumah kita yang tadinya sehat berdiri, tiba-tiba kagak bisa jalan. Kita kan kaget. Bukan main nih, ada-ada aja lagi. Tapi Abdullah bin Abbas langsung bilang
kepada tamu tersebut yang mendadak kakinya kagak bisa jalan. Udzukur ahabban nas ilaika, cepat sebut nama manusia yang paling engkau cintai. Seketika tamu tersebut keluar dari mulutnya perkataan ya Muhammad, ya Rasulullah. Coba kita lihat apa yang didapat oleh tamu tersebut yang mendadak kakinya lumpuh ketika disuruh sama Abdullah bin Abbas mengucap nama manusia yang paling dia cintai. Lalu tamu tersebut keluar dari mulutnya mengucap nama Nabi Yuna Muhammad. Yang didapati oleh tamu tersebut fadhahaba khadarohu, kakinya mendadak sembuh total berkat menyebut nama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Ini sebuah bukti Pak, bukan orang biasa yang cerita, Abdullah bin Abbas. Maka apapun masalahnya, sholawat adalah solusi. Bahkan Nabi dawuh sama kita seperti ini, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 100 kali. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 1000 kali. Dan siapa orang yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, lan tamassahun nar, jasadnya, tubuhnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Shallu ala nabi. Redaksi hadisnya Pak, mohon maaf bukan untuk menggurui. Itu redaksi hadisnya make lan, bukan make la. Coba tanya dah guru-guru kita, bila mana kita temukan kata-kata la dan kata-kata lan itu artinya sudah jelas berbeda. Yang lumrah kita ketahui la itu artinya tidak. Walhal padahal artinya la bisa saja iya, bisa saja tidak, tergantung kata sesudah dan sebelumnya. Tapi bila mana kita temukan kata-kata lan di hadis, di Al-Quran, di mana saja, bahwa lan artinya adalah tidak akan. Lan artinya apa Pak? Tidak akan. Maka siapapun kita manusianya, selama lisannya selalu basah bersolawat kepada Nabi, lan tamassahun nar, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Shallu ala nabi. Dimanapun, pada saat apapun, basahi bibir dan lidah kita untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi di hadis lain beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asru salawatin wa khutat anhu asru khatiatin wa rufi'at lahu asru darajatin. Siapa orang, kata Nabi, yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan ampuni 10 kesalahannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak apa kagak Pak? Dari bangun tidur tadi pagi sampai gini hari udah berapa kesalahan yang udah kita buat? Ya pokoknya bererot dah kalau bahasa Jepangnya. Maka kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, 10 kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, warufi'at lahu asru darajatin, Allah angkat 10 derajatnya. Tuh,
Kagak tebang-tebang, bukannya atuh 2, 10 Allah angkat. Makanya pada malam hari ini yang romanya lagi kagak gablek duit, banyak-banyakin baca sholat. Yang urusannya lagi mandek, banyak-banyakin baca sholat. Yang tanah belum laku-laku, banyak-banyakin baca sholat. Insya Allah kelar kita sholawat, kelar juga tanahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini masih banyak tanah kosong Pak. Banyak juga, belah mana? Nah soalnya dah pokoknya. Apapun masalahnya, sholawat solusinya. Insya. Kata siapa kita harus bersolawat? Bersolawat kepada Nabi bukan diperintah, bukan asalnya diperintah sama guru-guru kita. Bersolawat kepada Nabi bukan asal muasalnya diperintah sama Pak Kiai, sama Pak Ustadz, sama Pak Polisi, TNI, bukan. Tapi asalnya solawat kita disuruh langsung oleh Rabbuna wa Rabbukum, Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah firman tuh. Kalau ada yang nanya dalilnya mana? Kalau sholawat itu perintah Allah, kita kasih tahu Pak dalilnya bareng-bareng. Saya baca bismillahnya, ntar bapak-bapak pada baca ayatnya ya. Pak, masih semangat ya. Kata Ustadz Ma'ruf, kalau orang sini mah kalau yang namanya Al-Quran katanya jangan pakai ditanya. Jangan pakai ditanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dideketin sama beliau korek kita kagak jauh kan Pak suara saya? Kalau dideketin kagak jauh. Dideketin kagak jauh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Coba dah kita lihat redaksi ayatnya. Wahai, gimana tadi pertamanya? Innallaha, sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya Allah yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pak, redaksinya make orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Mengapa demikian? Karena coba kita lihat sekarang, ngakunya Islam tapi dia tidak senang sama maulidan. Ada orang model begitu. Ngakunya Islam, kita dibilang sesat, sholawatan sesat, bid'ah, masuk neraka. Ada orang yang ngomong model begitu. Yang mana orangnya Pak? Yang jadi pertanyaan begini, kita yang tahlil, kita yang sholawatan, kita yang maulidan, kita yang marhabanan, dibilang sesat dan masuk neraka. Apalagi dia yang kagak tahlil, kagak maulid. Kira-kira omongan kita bener apa kagak nih Pak? Maka terusin aja dah bikin acara maulidan, terusin aja sholawatan, terusin ajaran-ajaran yang sudah diberikan sama orang-orang tua kita terdahulu. Seperti 3 hari, 7 hari, 40, 100 sampai haul. Itu kan tradisi kita Pak. Jangan sampai kita tinggalin. Karena orang yang sudah meninggal dunia kagak ngarepin banda lagi Pak. Kagak ngarepin duit lagi. Kagak ngarepin makanan lagi. Karena yang beliau arepin cuman doa. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawwith yantaziru da'watan min ahli wa min ibni wa min akhi.
Orang yang telah meninggal dunia sanak famili handai tolan kita, beliau udah kagak lagi ngarepin harta, duit, kontrakan, kagak. Yantaziru dakwah, hanya nungguin doa. Dari siapa? Dari sanak familinya. Kalau dia punya anak, dari anaknya. Kalau dia punya saudara, dari saudaranya. Maka dibilang bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka melalui peringatan Maulid Nabi, biar ada bekasnya. Jangan maulid terus diperingati tapi kagak ada bekasnya. Ini alhamdulillah gebragan yang luar biasa. Anak-anak pemudanya luar biasa pada bergerak di depan. Panitianya pada sigap semua. Alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini juga Pak, kita disiarkan langsung oleh YouTube channel Syiarkan Syair. Nanti kalau Bapak pengen lihat acara pada malam hari ini besok-besok, bisa Pak, buka aja di YouTube. Nama channelnya Syiarkan Syair. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Emang kudu begini Pak zaman. Emang kudu kita yang kudu tampil ada di sosial media. Jangan yang joget-joget mulu. Saban hari kita buka HP ngelihatnya TikTok. Lagunya udah aneh-aneh, goyangnya udah macem-macem. Mula-mula Inul Daratista terkenal goyang ngebor. Inul Lengser uut naik goyang ngecor Pak Haji. Anissa Bahar goyang patah-patah. Lili Ajis goyang bulldozer. Wawa Marisa goyang koplo. Jaskia Gotik goyang itik. Dewi Persik goyang gergaji. Udah apa aja ada di TikTok. Kita isi sosial media kita dengan kegiatan yang positif baik nih, kayak model malam hari ini. Alhamdulillah. Besok lagi angkop-angkop depan rumah sembari ngopi, seruputannya enak kayak orang sini. Setel datu YouTube. Buka channelnya Syiarkan Syair, nonton acara maulid pada malam hari ini. Insya Allah angkop-angkopnya jadi dapat paha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kalau angkop-angkop dapat pahala enak apa kagak Pak? Enak. Daripada kita angkop-angkop kongko kagak danta. Sebab ada cerita begini Pak, saya mau nanya. Kalau kita lagi asik-asik kongko di depan rumah, begitu lagi asik-asik kongko di depan rumah, ada orang lewat depan rumah kita. Itu orang lewat depan rumah kita bukan sembarang lewat, tapi dia nakol ke kita pakai batu Pak. Yang kita cari ini mah ya, saya nanya, yang kita cari orangnya apa batunya? Orangnya. Karena kita gedek ditakol make batu. Saya mau nanya lagi. Besokannya lagi kita kongko di depan rumah sama temen kita, angkop-angkop di depan rumah. Lagi asik-asik ngopi, ada juga orang tuh lewat depan rumah kita. Itu orang lewat depan rumah kita, nakol juga tuh dia, tapi bukan make batu Pak, make duit. Kira-kira yang kita cari orangnya apa duitah? Hah? Orangnya apa duitah? Duitnya dulu baru kita udak orangnya, karena kurang ini cuman gocap. Alhamdulillah. Angkop-angkop biar berpahala, biar berfaedah, buka itu channel YouTube Syiarkan Syair. Insya Allah berkah. Insya pokoknya umat Nabi kagak bakal dibikin susah sama Allah. Ini satu kisah lagi buat penutup. Di dalam kitab Hadaikul Aulia, buah karangan Tuan Syekh Ibnu Mulakin, diceritakan ada seorang ulama yang bernama Ibnu Ja'far Al-Haddad Pak. Kalau dalam bahasa kitabnya beliau bercerita begini. Ju'tu marrotan bil Madinah walam ajid munzu khamsata asyara yauman. Ketika aku berada di kota Madinah, kata Ibnu Ja'far Al-Haddad, tidak aku temukan makanan dan minuman selama 15 hari. Coba kita bayangin Pak, di kota Madinah yang penter, kagak ada makanan, kagak ada minuman.
selama 15 hari. Lalu lantas apa yang dilakukan oleh Ibnu Ja'far Al-Haddad? Fa'al soktu batni biha iti kubrin Nabi. Aku tempelin aku punya perut di dinding kuburan Nabi. Fa'aksartu minas sholati alaihi, dan aku memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Wa aqulu, dan aku ngomong sama kuburan Nabi, ya Rasulullah, asbi' dhaifak, kenyangin tamumu wahai Rasulullah. Seketika Ibnu Ja'far Al-Haddad fagolabani an-naum, tertidur. Dan di dalam tidurku, kata Ibnu Ja'far Al-Haddad, faro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bermimpi disuapin sepotong roti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku terbangun, faistaiqottu, aku merasakan kenyang yang amat sangat. Ini kagak bisa dicerna sama akal, Pak. Kudu sama keimanan. Bagaimana mungkin dia kelaparan selama 15 hari di kota Madinah. Dia tempelin perutnya di dinding kuburan Nabi, lalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Ngomong tuh Ibnu Ja'far Al-Haddad sama Nabi, kenyangin tamumu. Seketika dia tertidur, dan di dalam tidurnya bermimpi sama Rasulullah, disuapin sama Rasulullah sepotong roti. Begitu bangun kenyang. Ada bapak-bapak kemarin kali malam mimpi makan KFC, makan nasi padang, pecel lele. Begitu bangun kenyang, Pak. Ada. Yang ada makin lapar. Nah iya, malah kita bangun tidur malah nyari makan. Tapi beda dengan Ibnu Ja'far Al-Haddad yang tidurnya mimpinya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai disuapin sama Nabi sepotong roti. Begitu bangun kenyang. Yang lebih dahsyatnya lagi, wabiyadi nisfuhu, dan tak kala aku terbangun, di tanganku ada sepotong rotinya lagi yang diberikan Nabi tak kala aku tertidur. Shallu ala Nabi. Kita bisa menarik kesimpulan, bisa menarik hikmah dari cerita yang singkat tadi, bahwasannya hamba Allah, umat Nabi kagak bakalan dibikin susah. Makanya kita kudu punya keyakinan kita yang kuat sama Allah. Jangan belum makan sehari aja kita udah suuzon sama Allah. Jangan kagak makan sehari aja ngomongnya aneh-aneh. Astag. Apapun masalahnya, sholawat, insya. Mudah-mudahan juga dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti ini yang diadakan oleh Mushola Al-Hidayah, yang diikuti oleh para remajanya, mudah-mudahan remaja juga bukan hanya dia giat baca sholawat, bukan hanya giat kongko, juga dia harus giat belajar di majlis taklim. Insya karena yang namanya ilmu itu didapat tidak bisa dengan cara menghayal, Pak. Kudu dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Kagak ada orang ngayal tiba-tiba dia bisa baca Al-Quran. Ngayal nih bisa baca Al-Quran, tiba-tiba bisa baca Al-Quran, kagak bisa. Maka anak muda, anak mudi kudu dikuatin juga imannya dengan cara ikut pengajian-pengajian yang ada di kampung. Jangan ada event maulid doang baru kumpul. Betul Pak? Betul Pak? Giliran event maulidnya udah selesai, yang ngaji mah ngaji, yang kagak mah kagak. Astag. Akan bagaimana nanti nasib bangsa kita, agama kita 10, 15, 20 tahun yang akan datang kalau pemudanya udah ogah banget sama pengajian. Kan tergantung sama pemuda. Ntar mohon maaf, yang tua-tua bakal mendahului. Siapa lagi kalau bukan kita, Bang? Siapa lagi kalau bukan kita yang nerusin kampung kita yang kita cintai ini. Betul Pak? Betul Pak? Makanya ada ulama mengatakan begini, kalau yang tua pernah merasakan muda,
tapi yang muda belum tentu merasakan tua. Maka apapun yang diperintahkan oleh orang-orang tua kita, yang disuruh sama orang-orang tua kita, ngaji, sekolah, kuliah, jangan segala aneh-aneh dah. Sekarang kan kita ngeri Pak, anak-anak kita ini, anak-anak seumuran saya. Ini kan saya masih muda Pak. Pak, masih muda gak kelihatannya? Pak, masih muda gak Pak? Pokoknya kita kalau dideketin mah kagak jauh ya Pak ya. Iya kan, bener kan? Iya. Itu Pak, anak zaman sekarang sudah banyak yang terbius dengan arus westernisasi, yakni arus-arus kebudayaan yang datangnya dari barat. Coba kita lihat anak gadis zaman sekarang, umur 18 tahun pakai baju adanya umur 4 tahun. Akhirnya baju ke atas kagak, ke bawah juga kagak. Kan kelihatan tuh bodongnya. Lah kalau orang Amerika, India bening-bening dilihatnya. Lah ini orang Cikunir ya Allah, udah tahu badan hitam ya, digaruk ngebul ya. Belum lagi anak mudanya kelayaban selebar jagat, kadang-kadang pakai anting sebelah, mending emas hadiah ciki. Jalan di aspal udah plantar-plenter, matenya udah pada merah percis ikan bandeng telat. Emang apa ditanya jawabannya itu bocah, asal ditanya aja jawabannya wala-wala bebe. Ternyata sudah banyak yang mabok-mabok. Gara-gara mabok urusannya udah kagak danta, udah kagak jelas. Berapa banyak gara-gara mabok anak membunuh orang tuanya, cucu membunuh kakeknya, rumah tangga jadi berantakan gara-gara Maka saya himbau, saya ingetin para teman-teman saya semuanya tanpa terkecuali, jangan hanya maulid diperingati, selesai acara maulid kagak datang ke pengajian. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan maulid, biar tambah semangat ngajinya, biar tambah semangat cintanya, biar tambah semangat istiqomahnya. Insya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Mohon izin para asatid wal asatidah, alhamdulillah di rumah ada pesantren. Kami nerusin perjuangan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Madinah. Sekarang lagi direnov, alhamdulillah kemarin udah selesai ngedak lantai kedua. Sekarang pengen naik lantai 3, doain Pak biar ketemu rizkinya. Biar kita anak cucu menantu bisa nerusin perjuangan estafet almarhum, amin ya robbal. Oleh karenanya mohon izin saya mau ngajak sodakoh bareng-bareng ya. Saya kagak minta, ini mengajak seikhlasnya. Mudah-mudahan yang kita keluarin itu yang bakal kekal nanti di alam akhirat buat kita menghadap Allah Subhanahu. Karena kata Nabi, man a'ana mujahidan faqad mujahada, siapa orang yang membantu orang yang sedang berjihad, siogianya dia pula sedang berjihad. Insya kita sembari baca sholawat sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada panitia yang keliling. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Alaika ya Rasulullah. Alaika ya Rasulullah. Narju minka syafa'ata ya Rasulullah. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dengan yang berlipat ganda banyak dan berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi
ala Assalamu alayka ya Taha Assalamu alayka ya Yasin Isfa' lana ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Wa ma ana ila insanun kasairin nas, al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Ilaikum ma'assalamah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.